Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'd. Baiklah, kita akan melanjutkan materi-materi MTK di paket kelima. Kemarin kita nyampe jika sudah. Nah ini, karena insya Allah 2 pekan lagi akan ujian semesteran, maka malam ini kita habiskan ya. Jadi langsung ke kesimpulan-kesimpulannya aja. Di unit sampai unit 8. Kita lihat di paket ini. Unit 8. Nah ini identitas trigonometri. Bentuk identitas. Apa sih identitas? Itu adalah kesamaan alias sama dengan. Maksudnya begini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah berarti ini 1 tambah 2 itu identitasnya sama dengan 3. Itulah sama cara memahami dengan sederhananya. Biar enggak terlalu ribet dengan istilah-istilah. Ini beberapa rumusnya yang identitas atau kesamaan. Identitas trigonometri. Seperti ini. Yang pertama, jika sin dalam kurung kuadran dikurangi sudut theta sama dengan sin theta. Maksudnya begini. Ini 1 kuadran dikurangi misalkan 60 derajat, maka sama dengan sin 60. Gitu. Dan terusnya sama. Misalkan tangan ya. Yang ini. Tangan dalam kurung 2 kuadran. 2 kuadran. 2 radian ini. 2 pi. Lalu dalam hal ini radian. Ditambah sudut theta. Maka sama dengan tangan theta. Seperti itu. Kita langsung ke contoh soal. Ini. Jika cos theta sama dengan 1/4, maka tunjukkan bahwa sin theta per 4 sama dengan akar 15. Dari bentuk kesamaan, ini rumusnya, kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Maka diperoleh, karena cos theta adalah 1/4, maka di sini diganti angka 1/4. 1/4 kuadrat. Berarti 1/4 kuadratnya pindah ke ruas kanan. 1 dikurangi 4. Hitung-hitung. Temunya 15/16. Karena di sini
kuadrat, maka jika kuadratnya angin, maka A akar. 15/16 akarnya. 1/16 itu bisa dikeluarkan per 4. Karena akar 1/16 adalah per 4. Tuh. Nah, sekarang unit 5. Merancang model matematika untuk menyelesaikan masalah trigonometri. Ini hanya bikin soal-soal gitu. Jadi tidak ada materi baru. Unit 6. Aturan sinus dan kosinus. Aturan tentang apa? Nanti akan dibahas bawah seperti penjumlahan, kurangan, dan sebagainya. Yang pertama, aturan sinus dan kosinus itu adalah jika ada segitiga sembarang semacam ini. Sembarang itu apa sih? Sembarang itu segitiga yang bukan siku-siku, bukan sama kaki, bukan sama sisi. Itu namanya segitiga sembarang. Kan segitiga itu bentuknya ada 4. Siku, nah, siku-sikunya di sini. Ada sama kaki, ada sama sisi, ada sembarang. Nah, dari ini disimpulkan, ketemulah simpulan seperti ini. Bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin B. Jadi panjang lebar tadi, kesimpulannya ini. Apa ini maksudnya? Nah, ini yang penting. Bahwa ABC, huruf besar ini, itu menandakan sudut. Kalau ABC yang kecil, yang atas, itu menandakan sisi. Misalnya saya gambar ini ya. Ini sudut A besar, ini B besar, ini C besar. Maka tempatnya A kecil di mana? Di sini. Nah, kok di sini? Di depan sudutnya. Jadi ini sudut A nih. Maka garis atau sisi depan sudutnya ini disebut A. Sisi ini, yang ini kan depan sudut B. Maka disebut B kecil. Tulisnya. Nah, depannya seperti C. Nah, maksudnya dari kesimpulan itu ini. Bahwa A di sini, isi sini, A kecil ini, per sin A, sin A besar, sama dengan B per sin B, sama dengan. Untuk semakin memahaminya, kita lihat contoh soal. Diketahui sebuah segitiga sembarang ABC dengan sisi AB, kita sebut C, yaitu 12 cm, sudut A 50, sudut B 80, hitunglah besar sudut C. Nah, seperti ini. Di sini, yang C atau garis AB, ini garis AB atau C, ini adalah 12. Sudutnya, yang A 50, ini ya, 50 derajat, yang B 80. Maka C berapa? Ingat, dalam satu segitiga
jumlah total sudut itu 180 derajat. Maka jika sudah ada 50, sudah ada 80, di sini 40 ya. Jika sudah ada 40, 80, berarti sisanya berapa di sini? 6, 60. Jadi totalnya tambah ini 180. Atau kalau pakai perhitungan, ini 180 kurangi 40 kurangi 80. Sama dengan 60 derajat. Tuh. Nah, berdasarkan rumus tadi, ini rumus ini, kita akan ngambil ini. Duh, di sini kok cuma 2, di situ kan 3. Maksudnya boleh diambil A dengan B, A dengan C, B dengan C, terah. Nggak harus tiga-tiganya dipakai. Maksudnya tiga dijejerin gitu, enggak. Yang diperlukan aja. Contohnya ini. Di sini karena permintaannya adalah sudut C, maka C-nya harus ikut. Maka C kecil, per sin C ikut. Sama dengan A per sin A. C kecil ini, nah ini ganti A, salah ini. Sin C, kan tahu nanti, sin 60. Sin A itu kan sin 40 derajat. Nih. Yang C kan diketahui 12. Masukin 12. Nah, kita hitung. Sin 40 ketemu 0,63. Sin 60 sama dengan 0,866. Duh, angka dari mana itu? Ini ngitungnya pakai kalkulator. Kalkulator yang trigonometri. Bisa sin 40 langsung keluar angka. Silahkan pakai kalkulator. Tinggal perkalian silang. Ini yang bawah ini 0,63 kali 12. Yang A kali 0,866. Dihitung-hitung ketemulah A 8,91. Saat posisinya di mana? Di sini. Di depannya sudut A. Karena ini sudah menjawab ini yang panjang BC. Untuk jawab AC berarti di sini. Ini apa ini? Berarti B kecil ya. Karena di depan sudut B. Dengan cara yang sama ditemukan ini. Tuh. Sekarang itu tadi aturan sinus ya. Sekarang aturan kosinus. Langsung aja kesimpulannya. Ini. Jika ada segitiga sembilan tadi, jika yang kita pakai adalah cos, bukan sin, cosnya, maka ketemu kesimpulan seperti ini. Rumus seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 kali B kali C cos A. Ingat, simbol-simbol ini, A, B, C kecil ini, atau A, B, C besar, itu sama dengan yang tadi. Bahwa A, B, C yang kecil, alfabet kecil, itu sisinya. Yang besar itu sudutnya. Cara memahami rumusan ini biar nggak bingung, kan ini ada 3 nih. Oh, mumet ini. Nah, biar nggak mumet, ini. Perhatikan. Ini A sama dengan B tambah C. Ingat ya. Dikurangi BC. Jadi B yang ini ikut lagi ke sini. BC ini. Cos A.
A-nya yang di luar. Biar nggak bingung dengan yang bawah. Perhatikan, yang di luar ini kan B. Maka yang ditambah adalah A dan C kuadrat. Nah, dikurangi siapa? 2AC. Nah, pengulangan dari ini kan AC. Cos-nya ikut yang luar. B. Yang C juga sama. Karena yang di luar C, artinya yang dicari C kuadrat. Maka sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Min 2AB. Nah, pengulangan ini. Cos-nya C. Karena yang di luar C. Itu ya, cara membedakan rumus ini. Penggunaan aturan sinus. Nah, sekarang ini. Cos, boleh 7. Kosinus, jumlah dan selisih. Maksudnya apa? Cos, jika penjumlahan. Dan cos, jika pengurangan. Rumusnya bagaimana? Selisih itu pengurangan. Kita langsung lihat kesimpulannya. Nah, ini. Ini penjumlahannya. Jadi, cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa kurangi sin beta. Itu. Ini sinus jumlah dan selisih. Sama dengan cos tadi, penjumlahan sinus dan pengurangan sinus. Itu maksudnya. Di sini, ini mulanya, dan ini pengurangan. Yang ini penjumlahannya yang atasnya. Contohnya begini. Sin 75 itu bisa dipisah seperti ini. Sin 45 tambah 30. Kenapa 45 tambah 30? Kan 45 tambah 30 sama dengan 75. Nah, setelah dipisah ke begini, maka bisa masuk ke rumus. Ini. Sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Hitung-hitung. Rumus tangen. Kalau rumus tangen, ini penjumlahannya. Langsung ini ya, kesimpulannya ya. Di sini. Ini penjumlahan tangen. Sama dengannya ke sini. Kalau pengurangan tangen itu ini. Ini. Tangen, ini kurangi seperti ini. Contohnya, ini tangen. 75 dipisah 30, 45. Masukkan rumus penjumlahan ini. Seperti ini tangen 30 tambah tangen 45. Per 1 kurangi tangen 30, tangen 45. Ini pakai sudut istimewa. Hitung. Wah, ini. Untuk pengurangan juga sama.
Rumus trigonometri dari sudut ganda. Jika sudutnya ada ganda, rumusnya ini. Misalkan ganda itu begini nih. Sin alfa ditambah alfa. Jadi, jika alfa sama dengan beta, artinya alfa dengan beta sama. Maka jadilah sin 2 alfa. Simpulan ini. Kalau itu sin, nah ganda, kalau ini cosnya. Ini tangan untuk yang ganda. Nah, sekarang unit 9. Jumlah dan sisi sinus dan kosinus. Jumlah dan pengurangan. Ini. Ini untuk penjumlahan banyak ya rumusnya ya. Kesimpulan ini. Ini untuk pengurangan. Jika cos A dikurangi cos B. Kalau cos A ditambah cos B yang ini. Oh, seperti ini. Kalau beda dengan tadi, yang 75 ini bisa jadi 40 sama 30. 4, berapa tadi? 5 tadi. 30 dengan 45. Kalau ini enggak, cos 75 ditambah cos 15. 60. Ingat, rumusnya yang tadi, yang saya lingkar ini, seperti ini. Ya, kita ambil contoh, 75, 15. Tinggal masukkan cos. 2 cos setengah, 5 tambah 15. Cos setengah, 75 kurangi 15. 75 tambah 15, itu kan 90. Setengahnya kan 45. 75 kurang 15 kan 60. Setengahnya kan, nah ini bukan 60 ini. Salah. Ini 30 harusnya. Karena setengahnya 60. Dong, ketemu. Sama ini, kalau ini yang tadi cos ya. Yang ini yang, oke. Materinya udah. Baik. Ini kita langsung ke kesimpulan-kesimpulannya. Untuk latihan soal bisa dicoba ya. Pilih yang gampang-gampang aja. Biasanya gampang itu soal di awal. 1, 2 gitu Mas. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, saya akhiri. Kalau tidak bisa open mic, bisa ketik. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Paket 5. Kita akhiri baca doa. Hah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.